warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Santria, yang kedua Primus Justistio, yang ketiga Siti Napisa. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan melaksanakan tugas dari Bapak Zainuddin SPMSI dengan mata kuliah budidaya pakan alami. Kami mendapat tugas dengan tema kultur Artemia. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas. Kultur Artemia. Selanjutnya definisi. Artemia merupakan plankton yang biasa hidup di air. Artemia ini merupakan zooplankton. Artemia dijadikan sebagai pakan hewan air, terutama bagi pembudidaya udang. Artemia ini sangat baik dijadikan sebagai pakan hewan air, seperti udang, bandeng, gurami, tawes. Karena Artemia ini mempunyai kandungan protein yang tinggi yang berguna untuk pertumbuhan, terutama untuk pertumbuhan benih atau anak ikan maupun udang. Artemia ini merupakan jenis krustasea tingkat terendah dari filum Arthropoda yang memiliki kandungan nutrisi cukup tinggi seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam-asam amino. Selanjutnya klasifikasi. Artemia merupakan zooplankton yang diklasifikasikan ke dalam filum Arthropoda dan kelas Crustacea dengan klasifikasinya yaitu filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Branchipoda, ordo Anostraca, famili Artemidae, genus Artemia, spesies Artemia salina. Artemia satu-satunya genus dalam keluarga Artemidae. Pertama kali ditemukan di Leamington, Inggris pada tahun 1755. Artemia hidup di perairan yang berkadar garam tinggi, yaitu antara 15-30 ppt. Pada salinitas yang terlalu tinggi, telur tidak akan menetas yang disebabkan osmosis dari luar tubuh lebih tinggi, sehingga telur tidak dapat menyerap air yang cukup untuk metabolismenya. Artemia memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap variasi tingkatan oksigen di perairan dengan menghasilkan hemoglobin. Untuk pertumbuhan Artemia adalah di atas 3 mg per liter. Namun kadar oksigen kurang dari 2 mg per liter dapat menjadi pembatas produksi biomasa Artemia. Artemia secara umum tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 25-30 derajat Celcius. Kista Artemia kering tahan terhadap suhu 273 hingga 100 derajat Celcius. Artemia dapat ditemui di danau dengan kadar garam tinggi, disebut dengan brine shrimp. Kultur biomasa Artemia yang baik pada garam 30-50 ppt. Untuk Artemia yang mampu menghasilkan kista membutuhkan kadar garam di atas 100 ppt. Selanjutnya reproduksi. Perkembangbiakan Artemia ada dua cara, yakni partogenesis dan biseksual. Pada Artemia yang termasuk jenis partogenesis, populasinya terdiri dari betina semua yang dapat membentuk telur dan embrio berkembang dari telur yang tidak dibuahi. Sedangkan pada Artemia jenis biseksual, populasinya terdiri dari jantan dan betina yang berkembang melalui perkawinan dan embrio berkembang dari telur yang dibuahi. Kebiasaan makan Artemia yaitu dengan menyaring pakan atau disebut dengan filter feeder. Artemia menelan apa saja yang ukurannya kecil, baik benda hidup, benda mati, benda keras maupun benda lunak. Di alam, pakan Artemia antara lain berupa detritus, bahan organik, ganggang renik, bakteri, dan cendawan atau ragi laut. Bisa kita lihat juga siklus hidup Artemia pada gambar di samping, yang dimulai dari telur sampai dengan menetasnya menjadi Artemia. Penetasan kista Artemia. Penetasan kista Artemia dapat dilakukan dengan dua cara,
yaitu penetasan langsung dan penetasan dengan cara dekapsulasi. Cara dekapsulasi dilakukan dengan mengupas bagian luar kista menggunakan larutan hipoklorit tanpa mempengaruhi kelangsungan hidup embrio. Cara kultur artemia: yang pertama, menyiapkan media yaitu air laut atau air garam, salintas air sekitar 25 ppm. Larutkan 1 tambah 2/3 sendok makan garam ikan per 1 liter air dengan pH 8.0 atau lebih tinggi dan suhu 26-28 derajat Celcius. Yang kedua, mempersiapkan alat kultur artemia seperti wadah yang dapat berupa botol bekas atau media lain, aerator, lampu, serta saringan yang rapat. Yang ketiga, padat penetasan telur artemia dalam media penetasan yaitu 5-6 gram per liter air. Yang keempat, masukkan media air laut atau air garam ke dalam wadah, kemudian masukkan telur artemia. Jangan lupa beri aerasi melalui aerator. Yang kelima, telur artemia akan menetas 24-36 jam, yang kemudian akan menjadi nukleus yang akan menjadi benih artemia. Yang keenam yaitu proses pemanenan artemia. Matikan aerator lalu tunggu beberapa menit agar artemia dan cangkangnya terpisah. Artemia akan bergerak ke bawah atau ke arah sumber cahaya. Yang ketujuh, bilas atau bersihkan artemia tersebut menggunakan saringan yang rapat dengan air bersih. Yang terakhir yaitu pada tahap ini artemia sudah siap diberikan kepada benih ikan atau benih udang. Artemia merupakan salah satu makanan hidup yang sampai saat ini paling banyak digunakan dalam usaha budidaya udang dan ikan, khususnya dalam pengelolaan benih. Sebagai contoh, pakan alami yang diberikan pada budidaya udang windu pada tahap post larva karena memiliki keunggulan antara lain mudah dibudidayakan, mempunyai kandungan nutrisi yang cukup, mudah beradaptasi dalam berbagai lingkungan.